Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Mazmur 96, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13 di Natal yang kedua ini. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat waktu yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kerinduan dengar-dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-96, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Begini firman Tuhan saya bacakan buat kita semua. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, firman Tuhan menyapa kita kali ini dengan tema Tuhan itu Raja. Gampangkah untuk mengungkapkan itu? Gampang. Kalau kita punya pengalaman iman, pengalaman pribadi, akan siapa Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Kenapa saya mengatakan begitu? Takkan mungkin seseorang mampu mengatakan bahwa Tuhan itu Raja kalau dia mengandalkan dirinya. Dan tidak mungkin seseorang itu mampu mengatakan bahwa Tuhan itu Raja kalau dia tidak membiarkan Tuhan berotoritas dalam kehidupannya. Dan kalau seseorang itu penuh dengan keegoan, keangkuhan, kesombongan diri dalam hidupnya, pasti mulutnya akan keluh, pasti mulutnya akan tertutup. Sebab dia tidak mampu mengatakan Tuhan itu Raja. Maka berkatilah saudara, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan, ketika kita mampu untuk mengungkapkan iman percaya kita bahwa Tuhanlah Raja. Amin. Saudara ini berkati dalam kasih Tuhan. Penulis dari Mazmur 96 ini tidak secara spesifik memang dituliskan siapa dia. Tapi tidak lain adalah bagaimana seorang penulis ini, pemazmur ini mengatakan ungkapannya, kekaguman akan kemuliaan Allah, kebesaran Allah sebagai pencipta dan raja seluruh alam semesta. Dan mazmur ini menyerukan kepada seluruh bumi dan bangsa-bangsa untuk memuji, mengakui, dan menyembah Allah yang maha kuasa itu. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan, bukankah itu yang seharusnya kita lakukan ketika kita memahami apa yang disebutkan oleh kitab Mazmur ini? Ketika kita mengakui apa yang disebutkan oleh kitab Mazmur ini, bagaimana Allah itu begitu luar biasa
dan tidak bisa dibandingkan oleh Allah atau Tuhan-Tuhan manapun yang ada di muka bumi ini. Disinilah kita melihat pemazmur mengekspresikan kekaguman dan rasa syukurnya kepada Allah atas kebesaran. Saudara diberkati dalam kasih Tuhan Yesus, sahabat terbaikku. Penting sekali pemazmur mengatakan, nyanyikanlah nyanyian baru. Mungkin kita bertanya, apakah ini bicara tentang lagu atau bicara tentang lagu yang baru kita tahu dalam kehidupan kita? Tentu saja tidak. Nyanyian baru yang dimaksud adalah bagaimana ekspresimu, ungkapanmu, perkataanmu, kalimat yang keluar sebagai ungkapan kegembiraan dan kesetiaanmu akan Tuhan. Di dalam pengenalanmu yang indah akan Dia. Di mana melalui nyanyian baru itu, Anda merasakan ada kebangkitan, ada semangat yang baru, atau pujian yang benar-benar datang dari ketulusan hatimu akan pengenalan siapa Allahmu, Yesusmu di dalam kehidupan kita. Maka benarlah tidak gampang untuk menyanyikan nyanyian baru itu. Ada beberapa faktor yang membuat orang susah untuk menyanyikan nyanyian baru itu. Contohnya apa? Ketika dia berada di dalam ketidakpastian atau keraguan. Orang yang berada di dalam ketidakpastian, dia berada di dalam keraguan, itu akan merusak hubungannya dengan Tuhan. Dan tentu saja dia tidak mampu menyanyikan nyanyian baru. Yang kedua, kondisi emosional atau mentalnya. Seseorang yang mengalami tekanan emosional, depresi, atau kecemasan yang mendalam, sering sekali sulit untuk menemukan semangat yang baru. Untuk membangun rohaninya, untuk membangun pengalaman imannya bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, kondisi fisik atau kesehatan. Kita bisa melihat, menjumpai ada orang-orang yang terbaring lemah karena kondisi fisiknya tidak mendukung dan akhirnya membuat dia susah untuk mengungkapkan nyanyian baru kepada Tuhan. Sakit atau kelelahan kronis itu mengurangi energi, mengurangi semangatnya untuk merayakan kehadiran Allah dalam kehidupan. Yang berikut adalah kebiasaan atau lingkungan. Seseorang yang selalu terjebak dalam rutinitas atau berada di dalam lingkungan yang tidak mendukung untuk rohaninya, imannya, itu juga membuatnya susah untuk menyanyikan nyanyian baru, ungkapan pujian kepada Tuhan dalam kehidupan. Yang terakhir, ketidaktahuan atau ketidakpahaman. Seseorang mungkin tidak sepenuhnya mengerti atau mengalami kurangnya pemahaman tentang makna spiritualitas atau penyembahan. Dan ketidaktahuan itu membuatnya sulit untuk menemukan semangat baru di dalam kehidupan. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, begitu luar biasa ketika tema kita mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Raja. Di sana kita melihat ada kekuasaan mutlak yang ditegaskan oleh pemazmur bahwa kebesaran Allah itu melebihi segala bangsa-bangsa, melebihi segala Tuhan yang ada di muka bumi ini, Tuhan-Tuhan apapun itu. Kekuasaan mutlak itu, otoritas itu ada di dalam tangan Allah Bapa. Yang berikut yang bisa kita lihat menjadi kaitan tema, tidak lain adalah panggilan untuk pengakuan kepemimpinan Allah. Mazmur ini bukan hanya menyatakan kebesaran Allah, tetapi juga mengajak semua bangsa, mengajak setiap kita untuk mengakui dan memuliakan Allah itu di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Mazmur 96 ini menyatakan bahwa di tangan Allah lah penghakiman yang sesungguhnya. Allah akan datang untuk menghakimi, memberikan keadilan. Allah akan datang di dalam kebijaksanaannya, memimpin umatnya, memimpin bangsanya, seturut dengan apa yang Dia mau. Disinilah kita melihat bagaimana keteguhan dan kedaulatan Allah itu yang berdaulat untuk setiap kehidupan kita. Maka saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan, refleksi apa yang bisa kita petik melalui perikop kita pada saat ini? Tidak lain adalah yang pertama, refleksi bagi kita adanya pengakuan kedaulatan Allah. Kita mengakui bahwa Allah lah yang berkuasa, bahwa Allah lah Raja. Dan pengakuan itu menjadikan kita, mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita.
dan mengakui bahwa segala yang kita miliki berasal daripadanya. Yang kedua, pujian dan penghormatan. Refleksi ini menjadi sesuatu buat kita, di mana pujian dan penghormatan itu biarlah kita ungkapkan dengan nyanyian baru. Nyanyian baru untuk senantiasa memuji, untuk senantiasa memuliakan Allah, menjadi semangat baru, semangat yang menyegarkan, semangat yang menguatkan untuk setiap jiwa-jiwa di dalam kehausan, di dalam keterpurukan. Sehingga setiap pribadi yang lain juga merasakan sukacita yang sama, bernyanyi dengan nyanyian baru akan pengenalan akan Allah dalam kehidupannya. Lalu apa yang ketiga? Kedamaian dan kedaulatan. Mengingat Allah sebagai Raja yang tidak tergoyahkan, mengajarkan kita untuk menemukan kedamaian dan keamanan yang sesungguhnya di dalamnya. Tidak ada kedamaian di luar Tuhan Allah. Tidak ada kenyamanan di luar diri. Yang berikut, pengharapan akan pengadilan ilahi. Pesan bahwa Allah akan menghakimi dunia dengan adil, mengingatkan kita bahwa keadilan akan menjadi milikmu. Keadilan itu akan menjadi milik kita seutuhnya. Sebab Allah itu akan mengadil dengan bijaksana. Dan akhirnya kebaikan akan menang atas setiap kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Yang terakhir, tanggung jawab dalam kepemimpinan. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, kalau kita memandang Allah sebagai Raja, kita juga diminta untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Dan ini menjadi tanggung jawab kita, menjalani kehidupan yang menghormati, mengasihi sesama, serta memuliakan Allah di dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Benar bahwa Tuhan adalah Raja. Raja di atas segala raja, bahkan yang berotoritas di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Terjadilah Tuhan seperti yang Engkau mau. Amin.